Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mengenai pembahasan kali ini adalah tentang Indonesia. Setelah saya mengamati dengan seksama, dengan sebegitu lama, dengan membaca banyak hal di lapangan, dan juga membaca situasi sosial, situasi perpolitikan dunia internasional, dan perkembangan negara-negara yang ada di wilayah sekitaran Indonesia, saya banyak menemukan kesimpulan-kesimpulan besar bahwasanya Indonesia ini semakin hari semakin berbenah dan semakin hari semakin maju, dan sangat dipastikan bahwa Indonesia ini bukan hanya akan, tapi sudah mengalahkan negara-negara wilayah yang ada di sekitarnya seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kenapa saya berbicara seperti itu? Semuanya telah dimulai dan semuanya telah dilakukan. Di pemerintahan Prabowo Subianto ini banyak fokus-fokus yang memang selalu dikerjakan untuk mencapai targetan tertentu selama 5 tahun yang akan datang ini. Tidak hanya di dalam bidang luar negeri misalkan, karena seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa di dunia Kementerian Luar Negeri tersebut ada wakilnya di bidang dunia Islam, ada wakilnya juga di bidang dunia Eropa seperti Amerika dan Eropa. Akan tapi sampai ke persoalan umroh dan haji, saat ini memang sudah diberikan job atau memang sudah diberikan tempat-tempat untuk mengurusi masalah yang bersangkutan tersebut. Judi online sekarang sudah banyak diberantas, narkoba sudah banyak diberantas, korupsi apalagi nantinya seperti apa yang dijanjikan dan dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Haji Prabowo Subianto, bahwasanya memang Indonesia ini harus menjadi negara superpower. Tidak hanya itu, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah juga akan menjadi sebuah kenyataan yang tidak akan diingkari oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Produk-produk dalam negeri juga akan selalu dikembangkan. Salah satu contoh bagaimana Presiden kita ini mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menggunakan mobil dinas produksi pindad misalkan, maung itu, dan juga menginstruksikan kepada menteri-menterinya, dan kabarnya pada saat ini telah memesan 4.000 unit mobil dinas PT Pindad. Ini adalah sebuah pencapaian besar, saya kira dalam hanya beberapa hari saja telah melakukan banyak hal-hal besar, gebrakan-gebrakan besar, yang mana nantinya persoalan ini akan menjadi sebuah jawaban-jawaban nantinya kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan bahkan dapat mengguncang dunia. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, kita telah lama bertahun-tahun, berpuluhan-puluh tahun dicaci maki bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa kerdil, bangsa yang hidup di atas pohon. Itu pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto dulu waktu sebelum menjadi presiden. Kita menjadi bangsa primitif, terbelakang dalam banyak hal. Memang kadang-kadang kita ini yang menjadikan bangsa ini mundur, memang karena memang diri kita sendiri, kita harus akui. Banyak pendakwah-pendakwah itu justru hanya jadi pendongeng-pendongeng handal yang kadang-kadang tidak jelas visi misinya apa untuk Republik ini dan bangsa ini. Hanya bisanya ceramah provokator, ilmu tidak ada sama sekali, pengetahuan agama juga hanya cukup untuk dirinya sendiri, apalagi berbicara tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan.
bagaimana bangsa ini ke depan 10 tahun yang akan datang, bagaimana bangsa ini ke depan di 20 tahun yang akan datang, di 30 tahun yang akan datang. Mereka tidak mengerti tentang persoalan-persoalan bangsa ini ke depannya, dan tidak mengerti tentang persoalan-persoalan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, tapi justru hanya bisa mendongeng ke sana kemari, dapatkan job banyak sampai tahun 2030 misalkan, tapi sumbangsi kesadaran untuk umat, untuk bangsa ini tidaklah ada sama sekali. Justru para pendai-pendai seperti inilah yang justru menjadi penghambat bagi bangsa ini untuk cepat lebih berkembang dan lebih maju. Mari kita berbicara jujur-jujuran bahwasanya syarat untuk menjadi negara maju itu sebenarnya tidak terletak pada sumber daya alamnya, tapi syarat untuk menjadi negara maju itu adalah terletak pada sumber daya manusianya. Kita lihat bagaimana Jepang yang hampir 1 tahun itu 2 kali terkena banjir, misalkan terkena gempa dan lain sebagainya, bencana-bencana, tapi mampu menjadikan negara Jepang tersebut menjadi ikon dalam dunia bidang teknologi walaupun saingannya banyak. Kita lihat misalkan Korea itu kaya atau tidak. Korea itu bukan sebuah negara kaya seperti Indonesia ini, tidak, tapi dia mampu menjadikan negaranya tersebut meluncur jauh untuk menjadi negara maju. Kita lihat misalkan kekayaan Amerika itu apa? Amerika kalau dilihat kekayaannya ya mungkin cadangan minyak yang memang entah dirampok dari mana, atau emas entah dirampok dari mana. Tapi kalau kita berbicara skala besar misalkan, Afrika itu adalah sebuah negara yang sangat kaya, tambang emasnya luar biasa, tapi negaranya tetap tidaklah maju-maju. Dalam artian apa? Bahwa sebuah negara itu bisa maju, syaratnya adalah tergantung dari sumber daya manusianya. Apakah manusia itu mampu memberikan sumbangsi besar terhadap negara yang didiami, atau hanya menjadi perusuh, provokator, dan tukang fitnah. Sehingga itulah membedakan bangsa yang cerdas dan bangsa yang hanya menjadi bermunculah di sebuah negara itu hanya akan menjadi polemik atau menjadi pemaju negara tersebut. Indonesia ini semakin banyak berbenah setiap hari, semakin banyak berbenah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, tidak hanya bermulut besar, tapi melakukan mimpi-mimpi besar, prestasi-prestasi besar, yang mana nantinya tidak hanya mengalahkan negara-negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara tetangga kita saja, tapi seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara superpower, menjadi kekuatan 5 besar dunia, dan bahkan menjadi kekuatan besar 3 dunia. Wallahu a'lam.